Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini. Pak Naryo meneruskan mungkin yang juga sudah diulas atau dianalisis oleh Pak Susno dan juga Pak Yusuf mengenai presentase. Sepertinya kalau menjadi korban pembunuhan presentasenya kecil. Termasuk kalau kita lihat dari misteri kunci itu sendiri Pak Naryo. Apa yang bisa kita terjemahkan dari hal tersebut? Yang kalau dari kunci ya menurut saya ya, dia sendiri di dalam. Nah ini kalau menurut Pak Kusno dan Pak Suryo kan 80% polisi sudah tahu. Nah polisi ini sangat bijak ya, karena kan tidak ada perilaku itu yang single factor ya, pasti ada urutan macam-macam. Ya ini kan ke scientific ya, apa ya yang kurang, meskipun barangkali saya kira Pak polisi sudah memenuhi ini ya. Nah agar menurut saya kan tidak ada kasus pidana. Ini lebih sangat kasus individual. Ya, kenapa begitu Pak Naryo melihatnya? Ya karena kan tidak ada pidananya. Berarti kan kemungkinan ya bunuh diri atau kecelakaan menurut Pak Susno. Nah ini bunuh dirinya bagaimana, kecelakaannya bagaimana. Ini kan perlu scientific yang lebih ini sehingga tidak nanti diberitakan keluarganya lebih merasa sakit ya. Sekarang pun saya kira dia sudah menderita karena dari media massa omongannya kan udah macam-macam. Beragam ya, spekulasi muncul. Dengan berbagai perilaku ya, malah ada yang perilaku abnormal. Nah ini saya kira juga kita menunggu saja dari polisi. Dan saya yakin polisi itu kalau pembunuhan itu 1-2 hari udah ketangkep lah gitu. Ini. Oke, baik. Nah Pak Yusuf, kalau menurut Pak Naryo kan kalau ini tidak mungkin single faktor lah ya. Ada kemudian harusnya bukti-bukti lain yang mungkin coba dilengkapi saat ini oleh pihak kepolisian. Itulah juga yang dilakukan oleh Kompolnas. Temuan-temuan ini bisa menyempurnakan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Pak Yusuf, termasuk kita ingin tahu mengenai aktivitas sebelum peristiwa terjadi. Ini juga didapati dari pihak keluarga? Ya, jadi tim Kompolnas yang bertemu pihak keluarga di Yogyakarta itu ingin mengenal bagaimana sosok almarhum, baru aktivitas, terutama aktivitas terakhir ada komunikasi dengan pihak istrinya itu seperti apa, sehingga kemudian terputus. Baru yang ketiga itu soal pekerjaan, apakah ada hal-hal yang sebelumnya pernah diceritakan terkait dengan masalah pekerjaan atau tidak. Sepertinya yang mendapatkan penjelasan dari pihak keluarga dan istri itu lebih banyak pada aktivitas yang kami jadikan informasi baru, yang itu perlu kami konfirmasi hasil fakta yang telah dikumpulkan, aktivitas komunikasi antara istri dan almarhum. Itu yang menarik bagi kami, karena itu bagian dari fakta penting itu tadi terkait dengan waktu-waktu krusial. Jam 21 sudah tidak bisa dihubungin, maka pertanyaannya apa yang terjadi? Apakah handphonenya hilang, lowbat, atau sengaja dimatikan? Sengaja dimatikan itu kan bisa juga oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Tapi itu kita konfirmasi setelah melihat CCTV rentang waktu dari sekitar pukul 21 sudah tidak bisa dihubungin, kemudian almarhum sampai ke kos, yang kemudian ada komunikasi dengan istri dengan pihak penjaga kos memastikan kondisi almarhum. Nah itu sangat penting menurut kami untuk bisa menjelaskan apakah ada peristiwa pidana atau tidak dari rentang waktu pukul 21 sudah tidak bisa dihubungin sampai masuk ke kamar kos, apabila katakanlah tindak pidana itu yang bersangkutan diracun, yang kemudian baru meninggal di rumah kos, atau ada kecelakaan di rumah kos, apakah itu kaitannya dengan tubuhnya, atau ada sakit, atau memang peristiwa pidana pembunuhan. Maka perlu kami pastikan konfirmasi dalam TKP mengenal ruangan, mengenal TKP. Pintu kenapa harus dibuka dari jendela, ternyata ada kunci slot.
yang itu memang dipastikan dengan kita lihat suasana ruangan, isi, plafon, semua dalam keadaan rapi, kamar mandi dalam keadaan rapi, sehingga ya memang kalau ingin kita menyimpulkan sementara sangat kecil apabila ada orang lain selain daripada korban yang ada di dalam ruangan itu, apakah itu menunggu atau masuk secara paksa, selain daripada penjaga kos yang melakukan pembukaan jendela yang kemudian mereka membuka kunci slot itu dari dalam. Itu kan aneh. Sehingga ini tentu selanjutnya menjelaskan soal penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini sangat penting agar fakta-fakta apapun, apakah peristiwa pidana, bukan, maka ada pilihan apakah ini meninggal karena bunuh diri atau dua hal lain, kecelakaan atau sakit. Ini yang perlu mendapatkan hasil secara saintifik untuk bisa menjelaskan terkait dengan penyebab kematian agar hasil penyelidikan itu dengan hasil yang itu apabila bukan pidana, penyidik sudah bisa menjelaskan informasi dan bukti-buktinya arahnya kemana. Baik, Pak Yusuf. Baik, Pak Yusuf. Pak Susno, ini menjadi menarik. Kalau menurut penglihatan Pak Susno juga, apa kemudian dalam kasus ini yang membuat persentase ini bukan korban pembunuhan itu menjadi besar? Apakah dari kunci dan rentetan aktivitas yang terjadi kah, Pak? Atau ada bukti lain menurut Pak Susno yang menarik untuk dicermati? Oke, kita belum menyimpulkan bahwa ini bukan korban pembunuhan ya. Betul. Tapi kita katakan sesuai dengan dari Kompolnas ya, bahwa untuk pembunuhan itu kecil gitu ya. Bukan tidak, ada. Presentasenya kecil. Tinggal dua ya. Dua itu bunuh diri atau kecelakaan. Atau sakit tadi menurut Pak Yusuf ya. Sakit lagi. Itu sakit karena obat dan sebagainya ya. Nah, jadi tinggal itu. Nah, yang jawab siapa? Polisi tidak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah alat bukti. Alat bukti yang paling akurat adalah alat bukti saintifik. Alat bukti saintifik apa? Hasil otopsi jenazah. Akan diketahui kapan orang ini meninggal, kemudian penyebab meninggalnya apa. Kalau penyebab meninggalnya di luar daripada orang lain, berarti diakibatkan oleh diri sendiri. Bisa bunuh diri, bisa lalai atau celaka. Tinggal itu. Nantinya makin sempit, ini terungkap. Dan kita harus punya pandangan bahwa pengertian terungkap yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, kami perlu waktu 1 pekan untuk mengungkap kasus ini. Mengungkap itu artinya untuk mengetahui. Bukan berarti nangkap tersangka. Ya. Karena apa? Kalau ini bukan pidana, maka tersangkanya tidak ada. Berarti Polri, penyidik sudah mengungkap perkara ini, tetapi tidak ada unsur bukan kewenangan dan tugas tanggung jawab Polri karena unsur pidananya tidak ada. Itu terungkap itu. Oke, jadi pengungkapan itu untuk membuktikan saja. Apa kemudian penyebab kematiannya juga apa begitu? Penyebab kematiannya adalah ini, tidak ada pihak lain yang bertanggung jawab yang menyebabkan kematian ini, berarti pidana tidak ada kan. Nah, terungkap dia. Oke, nah Pak Naryo nih bicara soal pidana, adakah kemungkinan orang lain yang akan menjadi tersangka, termasuk juga scientific forensik, menjadi satu hal yang cukup akurat untuk mengungkap penyebab kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini? Ya, tadi menarik ya, ada kemungkinan masalah kesehatan juga ya. Dulu saya anak polisi Pak ya, itu teman saya bapaknya, itu selalu keluar pakai ikut kepala kenceng banget gini. Kadang-kadang ditutup seperti mainan itu. Kenapa Pak? Aku kalau lagi kumat lambungnya, itu harus diikat. Itu istilahnya lebih nikmat lah gitu ya. Nggak kebiasaan sakit. Untuk meredam rasa sakit. Meredam rasa sakit itu. Nah, apakah dia juga ada sakit ya? Itu kan yang tahu dokter ya, dengan autopsi di dalam, sehingga dia menutup ininya sendiri ya. Saya nggak ngelihat apakah hidungnya tertutup atau mulutnya tertutup ya. Nah, tapi waktu saya anak-anak itu, bagaimana lama-lamaan menyelam di air, makin kita lama
makin enak, enak. Dan itu kadang-kadang ada yang tersendat kayak orang mau mati, tapi anak-anak kan tubuhnya masih ini ya, ketawa-tawa aja lu gini-gini. Nah ini barangkali itu ada hal-hal semacam itu yang ahlinya ya, entah perlu didalami juga. Perlu didalami ya. Psikiater. Masalah perilaku gitu kan, manusia ini kan terdiri dari tubuh, terus psikologi dan sosiologi. Apakah juga ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita yang senang digubet-gubet itu? Gitu. Dan sejauh mana kemudian polisi harus mencari tahu soal perilaku, kebiasaan ini mulai dari mana Pak Naryo? Nah itu saya kira polisi kan ada Inavis, ada laboratorium kriminal ya. Itu saya kira dia bisa panggil siapa aja termasuk psikolog ya. Psikolog kan bisa macam-macam perilaku ya. Barangkali ya semua perilaku yang menyangkut tubuh dan otak manusia itu. Nah kalau Pak Naryo sendiri juga melihat unsur pidananya seperti apa di dalam kasus ini Pak? Kalau itu pembunuhan atau secara kemudian ada tindakan kriminalkah kemudian dalam kasus ini? Enggak ada. Kalau menurut Bapak polisi kemungkinan besar itu tidak ada pidana ya. Saya cenderung percaya kepada hasil dari polisi bahwa itu kemungkinan kecil pidananya. Karena bunuh diri itu bukan pidana. Kalau bunuh diri dimasukkan pidana, orang malah aku harus tetap cepat mati. Karena nanti kalau nggak mati, dihukum. Nah, jadi itu kan matinya nggak pelan-pelan. Nah Pak Susno ini jadi menarik juga bicara soal perilaku. Ternyata ada juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang mungkin membuat kita, kok ada kesamaan, ada kemiripan. Tapi bagaimana kemudian polisi mengolah atau mencari tahu soal pola perilaku, kebiasaan ini, Pak Susno? Saya tidak tertuju pada kasus ini ya. Jadi ini secara umum bahwa sebagaimana beliau katakan Pak Thomas, perilaku manusia itu macam-macam. Ada orang cara mendapatkan kepuasan dalam hal apa? Kepuasan jiwa, kepuasan perilaku, termasuk juga kepuasan seks dan sebagainya. Tapi maaf lagi pada keluarga dan pada siapa, bukan kasus ini ya. Ini secara umum, artinya kelainan-kelainan itu banyak. Nah, apakah dengan kasus ini ada terkait dengan kelainan? Polri tidak bisa jawab. Makanya tadi dikatakan oleh Kompolnas, kita tunggu hasil saintifik. Termasuk apa hasil saintifik, termasuk hasil dari psikiater, psikolog, itu saintifik juga. Mungkin itu yang masih ditunggu oleh Polri, analisa itu. Walaupun Polri sudah punya kesimpulan 80% ini. Tapi Polri masih menunggu dukungan dari hasil otopsi atau hasil saintifik atau hasil pembukaan daripada laptopnya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang diumumkan oleh Polri bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun mungkin tadi sudah pihak keluarga sudah diminta keterangan, teman terdekat diminta keterangan gitu ya. Baik Pak Susno, nah ini mungkin Kompolnas yang juga bisa membantu menjawab mengaitkan mengenai perilaku, aktivitas, kebiasaan, karena kemudian juga sudah bertemu dengan keluarga. Apakah ini juga ada kaitannya dengan misteri kunci tersebut Pak Yusuf? Dijawabnya sesaat lagi ya Pak Yusuf, kami kembali untuk Anda.